Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat ya dan siap menerima materi kita kali ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bilangan bulat part 2, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, matematika kelas 7, semester ganjil. Materi yang akan dipelajari kalau di part yang pertama, kita sudah bahas mengenai bilangan bulat, kemudian mengurutkan bilangan bulat, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian yang kedua, sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, dan contohnya. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, contoh yang pertama ada, misalkan ya, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 2 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita bisa menyelesaikannya dengan garis bilangan ya. Yang pertama, awalnya Mia mempunyai 3 boneka. Dari 0 sini, ke sini 3 langkah. 1, 2, 3. 3 boneka ya. Kemudian, ketika ulang tahun, mendapat hadiah 2. Berarti ditambah lagi 2, 1, 2. Oke, ditambah 2. Jadi, boneka Mia sekarang adalah 3 tambah 2 hasilnya berapa? 5. Atau kalau ditulis 3 tambah 2 hasilnya 5. Ini garis bilangannya seperti ini. Kemudian yang kedua, Mia mempunyai 7 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 5 pasang sepatu kepada temannya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Oke, awalnya punya 7, berarti seret 7 ya. Oke, 7. Kemudian kalau diberikan berarti dikurangi ya. Kalau dikurangi langkahnya ke kiri, sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke sini dikurangi 5. Berarti sepatu Nia sekarang ada berapa? Ada 2. Ya, jadi kalau ditulis 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, ini gambar garis bilangannya ya. Selanjutnya contoh ketiga. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Ya, kita gunakan apa saja yang diketahui ya. Kondisi awalnya adalah 2 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut berarti negatif 2. Kondisi akhirnya 5 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut ya negatif 5. Yang ditanya adalah selisih. Selisih itu besar dikurangi kecil. Yang besar di sini mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah negatif 2. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 5. Negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, perlu kalian ketahui kalau dikurangi dengan bilangan negatif itu sama aja dengan menambahkannya dengan positifnya ya. Jadi ini bisa dirubah jadi plus 5. Negatif 2 ditambah 5. Seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan garis bilangan. Awalnya negatif 2, tadi ke kiri ya, negatif 2. Kemudian ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5-nya positif berarti ke kanan. Jadi langsung ke sini ya. Nah, ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh yang pertama, hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang A, negatif 7 tambah 2. Negatif 7 tambah 2. Berarti kalau yang satu negatif, yang satu positif, kita cari selisihnya. 7 dan 2 selisihnya 5 ya. 5. Nah, karena ini banyak negatifnya, berarti hasilnya adalah negatif 5. Nah, gitu. Negatif 5 ya. Kemudian 19 tambah negatif 4. Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti dicari selisihnya. 19 dan 4 selisihnya 15 ya. 15. Karena lebih banyak positifnya berarti positif 15. Nah, gitu. Kemudian yang C, negatif 6 tambah negatif 8.
Ini ke kiri 6, ke kiri lagi 8. Nah, berarti ke kirinya semakin jauh ya. Berarti hasilnya adalah negatif pastinya. Nah, 6 tambah 8, 14. Negatif 14. Kemudian yang di negatif 64 ditambah 58. Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti cari selisihnya. 64 dikurangi 58 itu berapa ya? Ada 6 ya. Ada 6. Berarti jawabannya adalah 6. Tapi banyak mana negatif dengan positif? Banyak negatifnya ya. Berarti hasilnya negatif 6. Gitu ya. Contoh yang kedua, hitunglah pengurangan bilangan bulat berikut. 7 kurangi 2 jelas, jawabannya 5. Gampang ya. 19 dikurangi negatif 4. Nah, tadi yang sudah saya katakan, dikurangi negatif ini bisa diubah jadi ditambah. 19 ditambah 4 hasilnya 23. Negatif 6 kurangi 15. Nah, negatif 6 kurangi 15. Kalau negatifnya double ini, ya negatifnya tambah banyak ya. Jadi negatif 21. Kemudian yang D, negatif 64 dikurangi negatif 58. Ini kita ubah dulu. Jadi negatif 64 ditambah 58. Nah gitu ya. Tambah dulu. Kemudian negatif 64 tambah 58 kita cari selisihnya. Ya ini tadi ya, 6. Banyak negatifnya, jadi hasilnya negatif 6. Sama ya, sama. Oke, selanjutnya sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama komutatif. Misal, 5 tambah 3 berapa? 8. Kalau dibalik, 3 tambah 5. Ya 8 juga, sama ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif atau berkebalikan, walaupun dibolak-balik, 5-nya taruh depan, sekarang taruh belakang, hasilnya tetap sama. Atau A tambah B sama dengan B tambah A. Ini rumus sifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya sifat yang kedua asosiatif. Misal, 4 tambah buka kurung, 2 tambah 5 tutup kurung. Sama dengan berapa? Kemudian yang ini, 4 tambah 2 dikurungi, ditambah 5. Nah, yang ini berarti dihitung dulu ya. Dihitung dulu yang belakang. Berarti 4 ditambah 2 tambah 5, 7. 4 tambah 7, 11. Kalau yang ini, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 5, 11. Nah, ternyata sama ya. Walaupun dihitung yang belakang dulu atau depan dulu, hasilnya tetap sama. Inilah dinamakan dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum rumusnya A ditambah buka kurung B tambah C sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Ini hasilnya selalu sama. Kalau dibalik, ini kan kalau dijumlah ya. Kalau dikurangi, apakah berlaku kira-kira? 5 kurangi 3 dengan 3 kurangi 5. Sama nggak kira-kira? 5 kurangi 3, 2. 3 kurangi 5, negatif 2. Tidak sama ya. Berarti untuk pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Kalau asosiatif, apakah sifat asosiatif berlaku untuk operasi pengurangan? Nah, silakan jawab di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya contoh yang pertama. Nah, kita gunakan tabel. Kita cari A tambah B. A-nya 1, B-nya negatif 6. 1 tambah negatif 6 hasilnya, kalau satu positif, satu negatif, berarti cari selisihnya ya. 6 sama 1 selisihnya 5. Karena banyak negatif, jadi hasilnya negatif 5. Kalau dibalik, B tambah A. Negatif 6 tambah 1. Sama ya, negatif 5. Kemudian A tambah B dikurungi ditambah C. A tambah B berapa ini? Negatif 5 ya. Negatif 5. A tambah B kan sudah ketemu, negatif 5. Ditambah C. C-nya negatif 11. Nah, negatif 5 tambah negatif 11. Hasilnya tambah banyak negatifnya ya. Negatif 16. Sekarang kalau yang gini. A tambah B tambah C. Yang dikurungi B dan C. Kita tulis dulu. A-nya 1. Ditambah B tambah C. B-nya negatif 6 tambah negatif 11.
1 ditambah negatif 6 tambah negatif 11 kan negatif 17 ya. Negatif 17 ditambah 1 negatif 16. Oke, jadi sama ya. Kemudian langsung saya loncati yang terakhir ya. Negatif 5 ditambah negatif 10 A tambah B. Hasilnya adalah negatif 15. Kemudian B tambah A dibalik, sama otomatis. Yang ini juga sama, A tambah B tambah C. A tambah B yang ini negatif 15 ditambah yang C 16 ini ya. Negatif 15 tambah 16 hasilnya 1. Nah, sekarang yang ini A tambah buka kurung B tambah C. A nya negatif 5, ini negatif 5 ditambah buka kurung negatif 10 ditambah 16. Negatif 10 tambah 16 itu 6. 6 tambah negatif 5 hasilnya negatif 1 ya. 6 tambah negatif 5 hasilnya 1. Ternyata sama ya. Ini menunjukkan sifat asosiatif. Kalau ini sifat komutatif. Yang lainnya silakan diisi sendiri ya. Oke, contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai ditambah 30. Berarti ini tambah 5, tambah 6, tambah 7 sampai 27, 28, 29 tambah 30. Ini panjang ini ya. Nah, kita gunakan sifat dari operasi penjumlahan yang tadi. Oke, caranya gimana? Sepertinya susah ya, tapi sebenarnya sangat mudah. Oke, sama ya. Tambah 28, tambah 29, tambah 30. Ini saya munculkan supaya lebih mudah. Nah, kemudian kita cukup menjumlahkan 1 dengan 30. 1 tambah 30, 31. Kemudian 2 ditambah 29 juga sama, 31. 3 tambah 28 juga sama, 31. Nah, ini kan selalu sama ya, awal dengan akhir. Seandainya kita susun dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, nah kan jadi seperti ini. 1 tambah 30 ditambah 2 tambah 29 tambah 3 tambah 28 tambah seterusnya sampai 15 ditambah 16. Kalau ini kan semuanya ada 30 ya. Kalau dipasangkan seperti ini, ada setengahnya 30. Berapa? 15. Berarti apabila dilanjutkan, akan ada 15 pasang bilangan yang jumlahnya 31. Sehingga untuk menjawab jumlah dari semuanya ini adalah cukup dikalikan ya. Nah, ada 15 kali kan. Jadi 31 dikali 15. Hasilnya 465. Jadi semuanya jika dijumlahkan hasilnya 465. Sangat mudah. Oke, tentukan hasil dari contoh yang lain. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai 99 ya. Nah, caranya sama. Awal sampai akhir dijumlahkan ada 100 jumlahnya. 1 tambah 99 kan 100 ya. Berarti hasilnya adalah 25 kali 100. Sebentar. 25 dari mana kira-kira? 1 sampai 99 ini kan bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Ini jumlahnya kan ada 50 bilangan ya. Kalau disusun pasangan-pasangan gini berarti setengahnya 50 ada 25. Jadi hasilnya 25 kali 100. Yaitu 2500. Contoh yang C. 1 kurangi 2 tambah 3 kurangi 4 tambah 5 kurangi 6 sampai 99 kurangi 100. Gimana caranya ini? Kita cukup mengelompokkannya atau dengan menggunakan sifat asosiatif. Dikurungi 1 kurangi 2 tambah 3 kurangi 4 tambah dan seterusnya. 1 kurangi 2 negatif 1, 3 kurangi 4 negatif 1, 5 kurangi 6 negatif 1 sampai yang terakhir 99 kurangi 100 negatif 1. Kalau 1, 2, 3, 4 sampai 100 kan ada berapa bilangan ya? Ada 100 nih. Kalau dikelompokkan jadi ada 50. Jadi hasil akhirnya adalah 50 kali negatif
1. Hasilnya adalah negatif 50. Sangat mudah. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.